Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam daurah kitab Asli Sunnah wa I'tiqaduddin oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur Ar-Razi rahimahumullahu ta'ala, tepatnya pada sesi yang keempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja kita lanjutkan. Kalau yang dicetakan antum poin ke berapa? Ke-19. Poin 19 kalau di tempat antum itu sampai 22. Poin 19 sampai poin 22 yang ada di cetakan antum itu tidak ada dalam cetakan Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah Imam Lalikai. Apakah berarti yang punya antum palsu? Seperti yang kita bahas kemarin, ketika ada oknum yang mendapati satu cetakan langsung menghukumi cetakan yang lain apa? Dipalsukan dan sebagainya. Ya, meskipun kita tahu itu karena nggak sesuai dengan hawa nafsunya. Dalam masalah seperti ini tidak semudah yang dibayangkan. Sudah kita sampaikan, para pentahqiq peneliti kitab-kitab kuno, kitab-kitab klasik itu butuh penelitian, diantaranya lewat manuskrip kuno. Mereka dapati dari perpustakaan-perpustakaan yang ada. Contoh di sini, ya, di cetakan Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai yang hidup sekali lagi di abad 5 Hijriah, tidak ada poin 19 sampai 22. Setelah syafaat langsung dibahas iman kepada hari kebangkitan. Paham? Ya, apakah di tempat antum itu palsu? Jawabannya tidak. Seperti yang kita sampaikan dalam cetakan ini, ya, Asy-Syaikh Ibrahim bin Abdullah Al-Hazimi
beliau meneliti ada 2 manuskrip yang beliau dapati, ya, yang dijadikan patokan dalam cetakan ini, dan itu yang juga dipakai oleh cetakannya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafidhallahu ta'ala. Paham? Jadi sekali lagi, yang tambahan di antum itu bukan palsu, itu tambahan yang ada dalam manuskrip yang tidak didapati oleh Imam Al-Lalikai. Ya, kalau mungkin kita kiaskan hadis Rasul saja, itu kan banyak periwayatan. Kadang ada apa? Perbedaan satu riwayat dengan riwayat yang lain, namun yang penting semuanya sahih. Kadang ada apa? Tambahan-tambahan. Contoh ya. Hadis innamal a'malu hadis Umar bin Khattab, hadis Jibril. Dalam riwayat Umar bin Khattab misalnya, riwayat Umar bin Khattab yang masyhur dalam apa? Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Rasul SAW ketika ditanya mal Islam atau fa'akhbirni anil Islam, kalau riwayat yang masyhur dalam Arba'in Nawawiyah, Rasul menjawab apa? Apa jawaban Rasul ketika ditanya apa itu al-Islam? Antu min anta syahada alla ilaha illallah. Dalam riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Muslim juga itu riwayatnya beda lafaznya. Ketika Rasul ditanya apa itu al-Islam, beritahukanlah aku tentang Islam, Rasul menjawab anta budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan berbuat apa? Syirik. Riwayat Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma ada apa? Perbedaan. Itu sudah biasa. Paham? Dan itu semua diterima oleh para ulama. Jangan karena sudah hafal Arba'in Nawawiyah kemudian dibawa ke riwayat Abu Hurairah, oh tidak ada, ini palsu. Ini orang yang asbun. Sekali lagi, ini nggak sembarangan, butuh penelitian para ulama. Dan ketika ada perbedaan riwayat tersebut, itu saling menguatkan. Contoh di sini, ketika Rasul ditanya tentang apa itu Islam, Rasul pertama kali dalam riwayat Umar bin Khattab menjawab, anta syahada alla ilaha illallah. Engkau bersaksi tentang apa? La ilaha illallah. Riwayat Abu Hurairah mentafsirkan apa arti la ilaha illallah, yaitu apa tadi? Beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik. Inilah arti la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Paham? Jadi adanya perbedaan riwayat, tambahan riwayat, redaksi, selama itu sahihah menurut penelitian para ulama, maka ini saling melengkapi. Jangan dituduh apa? Palsu. Paham? Sama dengan di sini. Dalam buku Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah poin 19 sampai 22 itu tidak ada. Bukan berarti palsu, bukan berarti disisipkan sembarangan, tidak. Barangkali Imam Lalikai menemukan manuskrip yang memang seperti itu isinya. Di manuskrip yang lain ditambahkan poin-poin tersebut. Makanya misalnya dalam cetakan ini pentahqiq Ibrahim bin Abdul Al-Hazim menyebutkan beliau mendapati 2 manuskrip kitab As-Sunnah wa I'tiqaduddin. Beliau sampaikan di mana beliau apa? Mendapatinya. Ana bacakan sekedar tambahan wacana ilmiah. Wa hadhihi risalah yujad minha makhtutatain. Kitab atau risalah As-Sunnah wa I'tiqaduddin ini ada 2 manuskrip sesuai dengan pengetahuanku, kata
pentahqiq. Yang pertama di Darul Kutub Az-Zahiriyah di Damaskus. Kayak perpustakaan Zahiriyah di Damaskus disebutkan nomor berapa, ya. Mungkin raknya nomor berapa. Waqad kutibat fil qarni sadis al-hijri bi khatin naskhi. Manuskrip ini ditulis di abad ke-6 Hijriah. Paham? Disebutkan di sini. Wa fi bidayatin nuskha isnadul kitab ilal muallif. Dan di awal manuskrip disebutkan nama penulis kitab ini. Wa hiya nuskhatun kamilatun. Dan ini manuskrip yang lengkap. Ini yang beliau jadikan patokan pertama. Kemudian kedua, an-nuskhatus tsaniyah, manuskrip yang kedua beliau dapati juga di perpustakaan Zahiriyah di Damaskus, Syria, nomor sekian dan seterusnya. Dan beliau mengatakan illa annaha naqisatun minal akhir, namun ada kekurangan dalam manuskrip yang kedua. Qadra rubu'il asal, seperempat isi kitab tidak ada dibandingkan yang pertama. Faham antum maksudnya? Jadi ini saling apa? Menguatkan. Gak sembarangan langsung menuduh apa? Palsu. Ya, kalau nggak sesuai dengan hawa nafsu dikatakan apa? Naudzubillahi min dzalik. Intinya sekali lagi, perbedaan cetakan di sini ya bukan karena ada kepalsuan dan sebagainya, namun ini kalau istilah ulama ziyadatus thiqah, tambahan dari perawi yang terpercaya, dan itu makbulah, diterima. Nah, langsung kita bahas poin 19. Wa anna nasan min ahli tauhid yakhrujuna minan nar bisyafaati haqqun. Kata Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Raziyah rahimahullah taala, dan bahwasanya orang-orang yang bertauhid akan keluar dari api neraka dengan syafaat. Itu adalah hak benar adanya. Ini yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu, masalah syafaat. Syafaat ada beberapa macamnya. Syafaat yang khusus bagi Nabi dan yang umum. Di antaranya, kenapa ini ada? Baik, tolong juga bagi yang bawa putra putrinya harap ditenangkan. Jazakumullah khairan. Intinya, di antara syafaat yang umum bagi Rasul dan yang lainnya adalah dikeluarkannya pelaku dosa besar dari ahli tauhid dari api neraka. Rasul bersabda, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Dan kaidah ahli sunnah mengatakan, orang muslim yang bertauhid, seandainya pun dia disiksa di neraka, tidak akan mungkin kekal dalam api neraka. Karena Allah berfirman, afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan menyamakan orang muslim dengan orang kafir, yaitu di dalam api neraka? Tentunya tidak. Orang muslim ketika diazab di neraka karena dosa-dosanya tidak akan mungkin kekal. Di antaranya Rasul bersabda dalam Sahih Bukhari, terutama tentang masalah ini, Rasul bersabda, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu syairatin min khairin. Kata Rasul SAW, akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya masih ada sebesar biji gandum dari kebaikan. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kalau antum mau catat, Sahih Bukhari hadisnya nomor 44, Sahih Muslim 193.
Sahih Bukhari 44 dan Sahih Muslim 193. Ini dalil tentang ucapan Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi dan bahwasanya orang-orang yang bertauhid akan keluar dari api neraka dengan syafaat, entah syafaat Nabi Muhammad, syafaat para malaikat atau yang lain, namun dengan dua syarat, yaitu apa? Yang ikut tadi pagi, izin dari Allah bagi yang memberikan syafaat, dan yang kedua, ridha Allah bagi yang diberi syafaat. Ya, ini yang harus diyakini. Syafaat itu hak benar adanya. Ya, kita pindah poin berikutnya. Di sini 20. Kata Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah ta'ala, wa azabul qabri haqqun, dan azab kubur itu hak benar adanya. Ini sudah kita sampaikan sebetulnya pagi tadi. Ini masih ada kaitan dengan al-iman bil yaumil akhir ya. Azab kubur itu hak. Dalilnya surat Ghafir ayat 45 sampai 46. Surat Ghafir 45 sampai 46. Allah berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa ashiya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab." Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari. Dan pada hari kiamat dikatakan kepada para malaikat, masukkanlah Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam azab yang pedih. Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah dalam tafsir ayat ini mengatakan, hadhil ayat aslun kabirun fi istidlali ahli sunnah ala isbati adzabil qabri fil barzakh. Sekali lagi kata siapa tadi? Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anil Azim. Ayat ini, yaitu surat Ghafir tadi, adalah landasan yang paling besar bagi ahli sunnah dalam menetapkan adanya azab kubur di alam barzakh. Paham? Ini dalilnya kata beliau. Karena di situ konteksnya api neraka ditampakkan kepada Fir'aun pagi dan petang hari. Kemudian kata Allah, pada waktu ditegakkannya hari kiamat, masukkanlah dia ke dalam azab yang pedih. Berarti Fir'aun mendapatkan dua azab. Ya, azab yang pertama yaitu tadi azab kubur, dan yang kedua azab di dalam api neraka jahanam. Ya. Kemudian sekedar ngetes saja yang pagi tadi, terutama yang ikut. Ayat ini juga sebagai dalil untuk membantah kelompok Mu'tazilah yang berkaitan dengan surga neraka. Dalam pembahasan apa tadi? Lanjutkan. Hampir. Apa? Ahsan tuh. Tentang adanya surga dan neraka sekarang ini. An-nar al-jannatu wan-nar maujudatanil an. Surga neraka itu sudah ada sekarang. Ya. Bukan seperti keyakinan kelompok Mu'tazilah atau kelompok liberal yang menuhankan akal, yang mengatakan kalau surga neraka sekarang sudah ada, itu mubadzir, sia-sia karena belum ada penghuninya. Kata ulama, tidak ada yang sia-sia. Buktinya apa? Allah sudah menjadikan neraka untuk menyiksa orang-orang yang di alam barzakh. Di antaranya siapa tadi? Fir'aun. Paham? Ini yang sudah kita bahas tadi. Intinya,
surga atau azab kubur itu hak berdasarkan ayat. Dan ini juga sebagai bantahan kepada kelompok Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka, seperti kelompok Hizbut Tahrir, yang mereka mengingkari adanya azab kubur dengan alasan hadis-hadisnya ahad. Ahad itu ya sedikit periwayatannya, 1 atau 2 atau 3 atau nggak sampai kepada derajat mutawatir. Kata mereka, hadis-hadis ahad tidak bisa dijadikan hujjah dalam masalah akidah. Ini adalah akidah manhaj yang batil yang ada pada diri ahli bidah, baik Hizbut Tahrir atau yang semisal dengan mereka. Hadis selama itu sahih, entah itu ahad mutawatir, diterima oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Bahkan ini yang dicontohkan oleh Rasul. Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, di antaranya mendakwakan tauhid. Padahal beliau apa? 1 orang. Kalau menurut mereka ini hadisnya apa? Hadisnya ahad, nggak diterima dalam masalah akidah. Berarti Rasul salah mengutus siapa? Mu'adz 1 orang mendakwakan, menyampaikan masalah apa? Akidah tauhid. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kata para ulama, di antara sekian banyak ciri ahli bid'ah kalau menolak hadis ahad dalam masalah akidah. Pak, kalau ada dai, ustadz atau siapapun yang mengatakan hadis ahad tidak bisa dijadikan hujjah dalam masalah akidah, ini ahli bid'ah, mubtadi'un dhal. Paham? Karena jelas-jelas menentang Rasul tadi, menentang para ulama. Di antara Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i dalam kitab beliau Ar-Risalah membahas masalah hadis ahad. Tidak ada ulama yang mengatakan kalau hadis ahad tidak boleh diterima dalam masalah akidah, namun boleh dalam masalah hukum syariat. Ini sekali lagi pembedaan yang tidak ada dalilnya sama sekali. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimakumullah, intinya tadi, seandainya nggak ada hadisnya, sudah ada apa? Tentang masalah azab kubur, ada dalil apa? Ayat. Paham? Ya sudahlah, ambil itu hadis ahad. Seandainya pun nggak ada hadis ya tentang azab kubur, sudah ada apa? Ayatnya, kata Ibnu Katsir. Apa ayatnya ahad juga? Na'udzubillah min dzalik. Ya, terlebih lagi hadis tentang azab kubur bukan lagi hadis ahad, mutawatir kata para ulama. Cuma itulah ahlul bidah. Mereka untuk ngeles, untuk cari pembenaran, ya, berusaha, ya, bersilat lidah. Entah apa, pakai otak atau enggak, yang penting ya asbun saja. Padahal penelitian ulama mengatakan hadis tentang azab kubur mutawatir. Di antaranya yang kita sering baca ketika apa? Tasyahud al-akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabi al-qabr. Rasul mengajarkan kita berlindung dari azab kubur. Kalau azab kubur tidak ada, ngapain Rasul ngajari kita apa? Berlindung dari azab kubur. Demikian pula dalam riwayat yang lain, ketika Rasul memakamkan jenazah sebagai sahabat beliau, beliau mengatakan kepada yang lain, istaidu min adzabil qabr, ta'awwadzu billah min adzabil qabr. Demikian pula Rasul SAW dalam hadis yang panjang lebar yang dikenal dengan hadis Bara' bin Azib tentang perjalanan roh, mulai dari dicabut oleh malakul maut, kemudian dibawa malaikat-malaikat yang lain sampai ke langit. Kalau dia orang beriman sampai ke langit yang ke-7, kemudian disuruh dikembalikan ke dalam alam barzah. Kemudian setelah itu didudukkan oleh malaikat mungkar wan nakir. Ini ada ya sambungan nanti dengan yang setelahnya. Kemudian ditanya, marabbuka wa nabiyuka wa madinuka. Kalau dia bisa menjawab, diberikan nikmat kubur, dibentangkan alam kuburnya, ditampakkan surga. Dia bisa mencium bau surga meskipun dia masih di alam barzakh. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita nikmat kubur. Namun kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir, dia akan diberikan azab kubur. Di antaranya tadi ditampakkan api neraka,
disempitkan alam kuburnya. Dalam riwayat akan diutus seorang yang tuli, yang bisu, yang buta. Di tangannya ada palu. Kalau dipukulkan di gunung akan hancur gunung tersebut. Dan itu akan dipukulkan kepada orang yang kafir yang tidak bisa menjawab pertanyaan Munkar wan Nakir. Dan dia pun teriak, dan teriakannya didengar oleh semua makhluk. Kata Rasul, illa tsaqalan, kecuali jin dan manusia. Artinya azab kubur itu hakun, ada, benar. Ya, semoga Allah menyelamatkan kita dari azab kubur. Dan Rasul pernah bersabda, laula alla tadafanu la da'utallaha an yusmi'akum min adzabil qabr ma asma'u min. Seandainya kalian tidak aku khawatirkan, tidak saling menguburkan, aku akan mendoakan, aku akan berdoa kepada Allah untuk Allah memperdengarkan kalian dari azab kubur seperti yang aku dengar. Artinya seandainya manusia bisa mendengar azab kubur, nggak mungkin berani masuk pemakaman, nggak mungkin mau memakamkan jenazah karena dahsyatnya azab kubur. Yang pertama kita ambil kesimpulan dari hadis tadi, azab kubur itu hak. Yang kedua, azab kubur itu masalah gaib, itu di alam barzakh. Maka sesat, batil kelompok-kelompok yang mengingkari azab kubur dengan dalih, wah nggak ada azab kubur. Buktinya kalau kita gali pemakaman itu, nggak kita lihat adanya api, hancurkan tulang belulangnya, tidak ada. Kita katakan, kalau ente mau tahu azab kubur, mati dulu, baru tahu. Karena pemakaman liang lahat ini masih alam alam dunia, alam barzakh yang di situ ada azab nikmat kubur. Ini alam di luar alam dunia, alam yang merupakan pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Makanya Rasul mengatakan tadi, seandainya aku mau, aku doakan kalian bisa mendengarkan azab kubur yang aku dengar. Artinya ini sekali lagi bukan di alam dunia, namun di alam barzakh, alam ghaib. Paham? Maka juga dusta kalau ada yang mengklaim dia mendengarkan azab kubur. Kan juga ada dai-dai yang dulunya dakwanya di dalam kubur, seolah-olah tahu bagaimana kubur. Ini dusta. Rasulnya mengatakan demikian. Ataupun ada dulu mungkin rekaman orang menggali sampai berapa kilometer dari ke dalam kerak bumi, katanya ada suara-suara. Enggak taunya suara mungkin jangkrik, suara apa? Enggak mungkin mendengar azab kubur. Rasulnya mengatakan semua makhluk mendengar azab kubur illa tsaqalan, kecuali jin dan manusia. Nah, ini azab kubur hakun. Kemudian yang selanjutnya, wa munkarun wa nakirun hakun. Poin ke-21, malaikat munkar wa nakir itu hak. Ini masih ada kaitan dengan iman kepada hari akhir dan juga iman kepada para malaikat. Jadi poin ini berkaitan dengan dua rukun iman, yaitu tadi iman kepada hari akhir. Sudah kita sampaikan apa definisi iman kepada hari akhir. Siapa yang bisa menjawab? Yang mengimani kejadian setelah kematian. Di antara kejadian setelah kematian yang tercantum dalam Al-Quran dan atau Sunnah, yaitu fitnatul qabr, pertanyaan munkar dan nakir, seperti yang kita riwayatkan tadi dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Abi Asim, dari Sahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Malaikat munkar dan nakir itu hakun, benar adanya, yang tugasnya bertanya kepada yang telah dikubur. Marabuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Dan dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasul mengatakan
idza kubiral mayyit atahu malakani aswadani azraqan. Kata Rasul, apabila mayit telah dimakamkan, maka akan didatangi oleh dua malaikat yang ciri fisiknya aswadani azraqan, hitam dan biru. Yuqalu li ahadima al-munkar wal akhar an-nakir. Yang satu dinamakan munkar, yang dua dinamakan nakir. Sebab penamaan mungkar dan nakir. Mungkar jangan bayangkan sosok yang mungkar amar ma'ruf nahi, bukan dari itu. Namun mungkar di sini, mungkar dan nakir kalau dari segi bahasa Arab dari kata-kata nakirah. Kenapa dinamakan malaikat mungkar dan nakir? Karena orang yang dikubur tidak mengenal sosok dua malaikat tadi. Nakirah itu yang tidak dikenal. Paham? Jadi bukan mungkar dari kata-kata amar ma'ruf nahi. Malaikat la ya'sunallah, enggak ada malaikat yang mungkar dalam artian yang jelek, yang maksiat, enggak ada. Semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'sunallah ma amara wa yaf'aluna ma yu'mar. Cuma penamaan mungkar wa nakir dari nakirah yang tidak dikenal oleh yang dikubur tadi. Paham? Jadi pembahasan ini ada dua cabangnya. Yang pertama berkaitan dengan iman kepada hari akhir, yang kedua berkaitan dengan iman kepada para malaikat. Ahlussunnah mengatakan malaikat itu hak, ada wujudnya. Kenapa kok kita menegaskan masalah ini? Siapa yang tahu? Malaikat itu ada wujudnya. Ini sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu dalam pembahasan apa? Kenapa kok kita menegaskan malaikat itu ada wujudnya? Ada yang tahu? Untuk membantah siapa? Kelompok mana? Bangun. Nggak ingat? Kelompok yang suka berkhayal istilahnya. Kelompok filsafat. Mereka tidak mengimani adanya para malaikat. Kata mereka itu hanyalah khayalan para nabi, atau mengatakan malaikat itu sekedar simbol, gak ada wujudnya. Simbol kebaikan itu malaikat, simbol kejelekan itu setan, gak ada wujudnya kata mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal mereka setannya. Kan setan dari kalangan apa? Minal jinnati wan nas, dari kalangan manusia. Mereka itu setan-setannya. Ya, karena mereka menentang firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Malaikat ada wujudnya, bukan seperti yang diyakini oleh kelompok filsafat. Ya, mereka makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya, ada wujudnya. Ya. Namun sekali lagi mereka fi alamin ghaib, mereka di alam ghaib, kita tidak bisa melihatnya. Ya. Kecuali yang seperti Rasul kisahkan, para sahabat kisahkan, mereka sudah berubah bentuknya. Seperti hadis Jibril, berbentuk apa? Orang Arab Badui, semuanya dikasih izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya wajib mengimani wujudnya malaikat. Yang kedua, kata para ulama, iman kepada malaikat yaitu mengimani semua nama malaikat secara global maupun terperinci. Makna secara global, kita tidak tahu jumlah malaikat. Kalau antum ditanya berapa jumlah malaikat, berapa? Berapa? 100, 200, 1000? Allah katakan dalam surat An-Muddatsir, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang tahu berapa jumlah tentara Rabbmu, yaitu para malaikat, kecuali Allah saja. Bahkan dalam riwayat bisa antum bayangkan, setiap hari kata Rasul 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak keluar lagi. Antum kali saja 70.000 kali setahun berapa?
Setiap hari 70.000 setahun berapa? 2 tahun berapa? 10 tahun berapa? 1000 tahun berapa? Ini wa ma ya'lamu junuda rabbika illa wah, maka kita imani secara global nama-nama malaikat. Banyak malaikat, namun kita nggak tahu nama-nama mereka semuanya. Adapun yang dicantumkan nama-nama mereka secara terperinci dalam Al-Quran atau Sunnah, kita imani secara apa? Terperinci. Di antaranya tadi malaikat Munkar dan Nakir, malaikat Jibril, Mikail, malaikat Israfil. Kita imani secara apa? Terperinci. Itu makna mengimani nama-nama malaikat secara global maupun terperinci. Demikian pula yang ketiga, iman kepada malaikat, yaitu mengimani sifat-sifat malaikat secara global juga secara apa? Terperinci. Ya. Di antaranya mengimani sifat yang sama di antara mereka, yaitu sifat mereka selalu taat kepada perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka selalu taat kepada perintah Allah. Adapun ciri fisik mereka terkadang berbeda-beda. Ya. Kita imani secara global maupun terperinci. Yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, kita imani secara global. Di sana ada malaikat-malaikat yang kita nggak tahu sifat-sifat mereka secara terperinci. Kita imani secara global. Yang diperinci, kita imani secara terperinci juga. Seperti misalnya ciri fisik mereka. Allah kabarkan dalam surat Fatir ayat yang pertama. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia yang menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusannya, dan Dia Allah menjadikan malaikat memiliki 2 sayap atau 3 sayap atau 4 sayap. Jadi malaikat ini memiliki sayap-sayap tapi berbeda-beda. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Dan malaikat Jibril, kata Rasul, memiliki berapa sayap? 600 sayap. Sekali lagi, ini yang wajib kita imani secara apa? Terperinci. Tapi tadi malaikat Munkar wan Nakir, cirinya apa? Aswadani azraqan. Cirinya apa? Hitam, biru. Ya. Adapun membayangkannya wallahu ta'ala, istilahnya al-kaifu majhul. Ya, karena masalah gaib. Kemudian yang keempat, di antara kandungan iman kepada para malaikat, mengimani tugas-tugas malaikat secara global dan juga terperinci tadi. Allah berfirman, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tidaklah kami, yaitu malaikat, kecuali memiliki tugas masing-masing. Malaikat Jibril bertugas menurunkan wahyu, malaikat Munkar wan Nakir menanyai yang dikubur, marrabuka wa nabiyuka wa madinuka, dan seterusnya. Ini kandungan iman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya poin berikutnya masih nyambung, iman kepada para malaikat ya, wal kiramul katibuna haqqun. Malaikat yang mulia yang tugasnya mencatat amal perbuatan manusia itu haqqun, benar adanya. Ini mencakup 4 tadi, ya, mencakup 4 poin tadi. Yang pertama mencakup masalah apa? Iman kepada apa? Iman kepada malaikat ada 4 kandungannya. Yang pertama mengimani wujudnya malaikat. Kita imani wujudnya malaikat kiraman katibin. Itu ada, bukan sekedar simbol, bukan itu khayalan Nabi, naudzubillahi min dzalik. Itu ada wujudnya. Yang kedua mengimani nama malaikat, yaitu apa? Namanya kiraman katibin, ya. Dan yang ketiga mengimani sifat mereka, kiram, mereka yang mulia. Dan yang keempat mengimani tugas kiraman katibin, yaitu mencatat apa? Amal perbuatan manusia berdasarkan firman Allah surat Al-Infitar ayat 10 sampai 12. Apa? Wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma
taf'alun. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya biidznillah taala. Wallahu taala alam.